Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilabahkita dengan NIM 110761935 kelas A FIP UNJ 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan informasi mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 115 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD dan Ibu Suatur Hasanah MPD. Apa itu kurikulum? Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum serta kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dalam pengembangan kurikulum, perlu dipahami istilah integrated learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didiknya. Di dalamnya, terdapat keterpaduan dalam 3 aspek yang penting. Yang pertama, ada integrated curriculum, yaitu pendidikan nasional yang tidak memisahkan berbagai unsur belajar. Kemudian ada integrated day, yaitu ragam pelaksanaan pembelajaran melalui topik, tema, peristiwa, kompleksitas, dan sebagainya. Kemudian ada integrated learning, yaitu paket pengajaran yang menggabungkan berbagai konsep dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, segitiga berikut merupakan aspek penguatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu bahwa efek dari mengajarkan, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, diharapkan akan menjadi pembelajaran yang berproduktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kemudian, keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut diperkuat lagi oleh teori Marzano dan Brunner dalam grafik berikut. Nah, kurikulum yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dapat menyajikan mata pelajaran yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Faktual adalah kejadian yang benar-benar nyata. Konseptual adalah suatu yang disusun secara terencana. Kemudian prosedural adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Dan metakognisi adalah kesadaran dan tanggung jawab terhadap pemikirannya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari Rencana Pelajaran 1947, yaitu kurikulum yang bersifat politis dan mengutamakan watak kesadaran bernegara. Selanjutnya, Rencana Pelajaran Terurai 1952, yaitu kurikulum dengan konsep tematik. Kemudian, Rencana Pendidikan 1964, yaitu kurikulum dengan program Pancawardhana. Kemudian, kurikulum 1968 dengan tujuan pembentukan manusia Pancasila yang sejati. Kemudian, kurikulum 1975 yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya, kurikulum 1984, yaitu penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, kurikulum 1994, yaitu perpaduan dan penyempurnaan kurikulum 1975 dan 1984. Selanjutnya, kurikulum 2004 dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh BSNP. Kemudian kurikulum 2013, yaitu penyempurna, modifikasi, dan pemutakhiran kurikulum 2006. Kurikulum 2013 ini berbasis pada pendidikan, menanamkan literasi, tematik, dan guru yang menjadi fasilitator. Kurikulum di berbagai negara. Kurikulum di Finlandia merupakan kurikulum yang fleksibel dengan pacuan umum mengenai pelajaran apa yang harus diajarkan, tujuan yang harus dicapai untuk menentukan pedagogi, nilai, dan keterampilan tertentu. Kebijakannya yaitu semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan.
Selanjutnya, kurikulum di Jepang digolongkan sebagai compulsory education yang mengedepankan prinsip Chitokutai yang pada dasarnya sesuai dengan teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Bloom. Kurikulum di Jepang meliputi 3 aspek, yaitu subjek, moral education, dan ekstrakurikuler. Kemudian, konsep kurikulum di Singapura yaitu menyediakan pengetahuan dasar bagi muridnya. Pendidikan di Singapura didukung dengan fasilitasnya yang memadai. Lalu, kurikulum di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman, mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi serta individu, juga memperbaiki kondisi sosial masyarakat demi kemajuan nasional. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.